Ya paling ada 5-6 orang kita itu. 5-6 orang. Tutup pintu ya, ditutup pintu. Ternyata ditendang-tendang, dibacokin itu. Kita turun. Nah, terus ada yang lihat itu. Itu dikejar-kejar dari perapatan. Nah, lanjut lagi kita sama cerita Bang Husen nih, 99. Jadi akhirnya Bang Husen diajak bareng mau naik 17 sama teman-teman yang mungkin baliknya ke daerah Sunter, Podomoro, daerah mana lagi 17, Mayoran, Iya, tuh anak-anak 17, Jiung dan lain-lain tuh sekitarnya daerah situ. Tapi ternyata kena-kena juga biar kata Bang. Iya Bang ya. Kalau banyak bagaimana kurang banyak pasukannya gitu. Ya saat itu ya. Jadi mendingan gue usah ngelawan dah gitu ya. Kurang tahu juga ya. Ya kan udah nakar-nakar gitu lah. Iya. Kalau emang robot semua kali, enak majunya. Udah gitu kelas 1 semua lagi kan? Kelas 1 semua. Nah istilahnya medannya belum, tapi anu kan, posisinya seniornya kagak ada. Yang mungkin yang udah kelas 2 atau kelas 3-nya. Iya. Gitu. Tapi aman tuh alhamdulillah, maksudnya dalam artian kagak ada yang dibacok badannya, apa-apa, mulus lah gitu. Mulus. Jadi mobil mah pergi akhirnya, cuma sempat keambil tas, barang-barang, sepatu juga. Iya. Jadi anak sekolah dulu itu demen banget ngambilin barang anak sekolah lain. Kenapa itu ya? Iya kurang tahu juga itu. Apalagi zaman-zamannya pengen pada nyohor apa bagaimana? Kurang paham kalau itu ya. Mungkin dia senang kali barang-barang bagus. Terus lanjut tuh gimana nih? Dari situ baru tuh terdengar tuh sama-sama senior kali ya, namanya kakak kelas kita. Bahwasanya ada anak baru, anak Baka Putih atau anak Rawasari. Itu kelas 1 gitu. Akhirnya kita dipanggil tuh sama abang-abangan kita. Siapa lagi? Itu namanya ada Bang Toti Tulang kalau nggak salah. Oh, Toti Tulang. Terus sama Morin. Sama ada satu lagi namanya si Unyil apa siapa itu ya, saya lupa, kecil orangnya. Unyil Bagor kali? Bukan. Itu dia anak pramuka itu, anak Pasar Genjing. Oh iya. Ya, namanya si Unyil apa siapa ya. Itu. Udah bareng aja lo sama gua kalau berangkat. Terus? Tapi sebetulnya sama aja. Berangkat bareng, dia itu posisinya adanya di daerah Rawamangun itu, deket lapangan golf. Toti itu anak 900. Iya, tapi dia kumpulnya itu di sekolahan Pelita kalau nggak salah waktu itu ada namanya. Oh, yang seberang-seberangan sama jalan ini Keramat Asem. Iya. Tan Kayu. Iya, kumpulnya di situ. Sama aja sebetulnya, kita dari Pramuka harus ke situ dulu. Ya. Transit lagi aja. Tapi pas lebih banyak warganya gitu. Iya. Lebih banyak itu warganya. Nah, kumpul di situ tuh kalau pagi. Nah, di situ baru ada temen ya kan bareng. Dengan abang-abangan kita itu. Itu ngikut akhirnya? Ngikut itu, mulai ikut-ikut setiap bareng sama dia gitu. Terus ketika ngikut itu dapat nuansa lebih aman malah apa sering tawuran? Iya, sebetulnya malah lebih banyak tawuran ya gitu ya. Lebih banyak tawuran, sekolah jadi terlambat gitu. Karena tunggu-tungguan. Ya, tapi karena kita kelas 1 ya. Jadi kita ya takut sama abang-abangan kita. Nurut gitu kan, disuruh tungguin. Pernah kita nungguin di situ pagi-pagi ya. Dia belum pada datang. Kita nungguin, tahu-taunya ada gerombolan anak sekolah 1 bis dari arah
dari arah Rawamangun, kita lagi nunggu di halte, jadi arah berangkat ke Cawang. Ya. Nah, kita lagi duduk bersilah begini di halte, ternyata dia turun langsung bawa senjata. Waduh. Wah, kita langsung lompat lari kenceng sampai nyusruk-nyusruk gitu. Tapi alhamdulillah karena kita larinya cukup kenceng gitu ya. Jadi Wah. nggak pernah kena. Nggak kena. Waktu itu. Badan masih enteng. Masih enteng, emang kita pelari waktu itu. Wah, gila. Sprinter juga ya. Sprinter. Pagi-pagi ya kan. Kita Udah jalan nyarap aja. tapi itu udah. Belum nyarap dia udah lagi. Iya. Oh iya ya. Nasi uduk ngantuk. Iya. Terus anak-anak belum nyampe. Belum sampai. Mm-mm. Akhirnya setelah mereka sampai, kita cerita. Udah kalau itu tunggunya jangan di sini katanya. Tunggunya di sononya di seberang. Oh, ya udah kita turun tunggu di seberang. Oh. Baru tahu gitu kan. Saya belum bisa kontak-kontak kan belum ada HP ya. Belum. Waktu itu emang masih gelap, zaman gelap. Tapi berdasarkan jam aja gitu ya, komitmen Iya. di jam itu ya. Jam sekian. Oh. Akhirnya pindah ke seberangnya. Iya, nungguin supaya bareng-bareng gitu. Bareng. Terus dalam hati perasaan bagaimana itu lah, ini gua kayaknya diudak, ini ditotok, ini sekolahan bagaimana ini, mikir juga lah gitu. Ya dibawa seneng aja gitu ya, karena emang pengen sekolah di penerbangan. Jadi kita bawa seneng, terus kita jalanin biasa aja. Nggak pernah bolos apa enggak? Enggak. Kalau kita itu punya komitmen, ya walaupun telat tetap sekolah gitu. Nggak bolos. Alhamdulillah sih dibukain walaupun dikunci. Kalau kita datang rombongan nanti dibukain sekolahnya. Ya kadang-kadang datang jam 9, jam 10. Ntar jam 12 udah pulang. Tapi ranking 3 ya. Ranking 3. Ranking satunya siapa? Ranking satunya itu ada anak Sleepy. Oh. Itu anak Sleepy namanya Deden. Itu emang dia pinter itu dari kelas 1 Pinter sampai dia. kelas 3. Itu pinter dia. Namanya Deden. Gitu. Listrik ya. Listrik Anak berapa, listrik. berapa kelas lagi? Listrik itu ada 3 kelas. Jadi listrik 1, listrik 2, listrik 3. Gitu. Nah, Itu kelas 1. Kelas 1 begitu dah dapatnya. Apa masih ada lagi tuh? ya sebetulnya kalau mau diceritain Mah banyak ya. Banyak ya. Gitu. Sampai terakhir ya ikut tawuran lah ya. Ikut tawuran. Ya suara kita paling kenceng gitu. Lagi Jadi itu. kalau teriak itu suara kita paling kenceng. Oh, makanya dinamain congor. Iya. Jadi di situ udah nama lo congor aja, congor lo gede banget lo katanya. Gitu. Udah lo gue panggil congor. Nah, jadi teman-teman kenalnya itu Husen Congor. Husen congor. Husen Congor. Karena di sekolah itu Husen kalau nggak salah ada 2 deh seangkatan. Buat ngebedain nama yang Iya, satunya. Husen Congor. Gitu, anak 900. Gitu. Tawuran ketemu anak mana lagi tuh? Ya kalau tawuran itu kita waktu itu ya kadang-kadang ketemu anak mana aja kita tawuran ya. Tapi lebih sering itu memang di daerah Pisangan itu. Seingat saya lebih sering di Pisangan. Terus di daerah Perumpung. Kadang-kadang di daerah apa itu? Halim Kalimalang situ tuh. Halim Kalimalang. Iya. Jadi kita kalau pulang sekolah suka dicegat di situ. Di daerah situ? Halim Kalimalang. Yang halte. Jadi kalau dari Cawang itu kita belokan mau ke Kalimalang itu. Iya. Nah di situ ada anak sekolah suka juga. Penas. Sebelum Penas kalau nggak salah. Sebelum Penas. Iya. Gitu. Sering juga cegatin di situ. Segering dicegatin di situ. Nah terus kita ikutan. Akhirnya pernah juga kita ketangkep itu. Wah, ditangkap juga ya. Ditangkep.
Ya gara-gara terlalu bersemangat gitu ya, kita nggak tahu di situ ada intel. Ternyata kita lagi waktu itu zamannya muter-muterin gesper pakai gear motor itu. Berarti bawa itu berarti? Iya. Wah, loh. Ada yang mau lewat lagi aja? Ada yang mau lihat silakan. Silakan. Kita cerita-cerita lagi sama Bang Husen. Cerita bukan perkara menang kalah, nyohor kagak. Yang diambil dari KTS tuh ya namanya kita nostalgia dulunya. Narsum nih pernah sekolah di kapal. Apa aja gitu cerita Narsum waktu sekolah di kapal yang dialamin sama Narsumnya gitu. Ya alhamdulillah posisi channel ini nih akhirnya jadi ladang silaturahmi ya. Kita ketemu lagi sama teman-teman, ngobrol lagi santai bari ngopi-ngopi gitu. Tetap si inti ceritanya tetap di kini dan nantinya, cita-cita kita bersama gitu, guyupnya saling bisa sinerginya seperti apa nanti ke depannya kayak gitu. Lanjut nih Bang Husen, udah mulai muter-muterin gear nih, bader kayaknya. Maksudnya udah mulai bader apa buat pertahanan diri apa gimana nih? Ya ikut-ikutan aja waktu itu. Oh, ikut-ikutan doang. Jadi ngeramein gitu. Temen-temen ada yang bawa senjata ya, kita karena nggak punya senjata, kita pakai sabuk aja itu, kita puter-puter. Bagian gear motor. Dipakein gear motor. Terus ketangkep itu, ada intelnya kita ditangkep. Akhirnya dibawa ke Pinang Ranti itu. Oh jauh banget ya? Iya. Karena kan posisinya waktu itu di Cawang. Berantemnya di Cawang? Iya, berantemnya di Cawang. Akhirnya dibawa ke Polsek Pinang Ranti ya. Rame yang dibawa? Iya, cuma saya doang sendiri ya Mas. Sendiri lagi aja. Yang lain berarti kabur tuh? Yang lain kabur. Oh, ditegrep kali dari belakang ya? Dari belakang. Jadi sebetulnya bukannya intel. Orang bawa mobil. Dia bawa mobil karena dia tentara mungkin ya. Dia tentara atau polisi, dia melihat seperti itu, akhirnya kita ditangkap. Kali ini dia lihat nih satu nih bahaya nih muter-muterin gear, kalau kena pala bagaimana nih, mendingan kita tangkap aja nih katanya gitu. Iya mungkin kurang lebih seperti itu kali. Jadi posisi di Cawang tuh? Di Cawang. Di tempat anak bos nongkrong apa di Ukinya? Di perapatan Cawang itu. Cawang ya. itu. Oh, siang lagi tuh. Siang waktu itu. Terus dibawa ke. Berarti kalau di situ bukan cuma anak 900 dong. Ada lagi base-base lain. Kayaknya sih ada base lain, cuman saya lupa ingat ya. Tapi seingat saya sih ketangkep siang itu dibawa ke Polsek Pinang Ranti itu di Jakarta Timur ke Taman Mini ya. Nginep enggak? Nginep semalaman. Terus besoknya dikeluarin. Tapi kasih makan kan? Dikasih makan. Orang tua datang enggak? Itu dikeluarin, ditebus sama orang tua. Oh, nebus juga. Iya, waktu itu ditebus. Berapa duit lagi tuh nebusnya? Wah, kurang tahu itu rasanya orang tua. Terus diomelin dah? Ya diomelin ya, namanya anak-anak ya, kita diomelin. Gitu kan. Akhirnya besok kita sekolah, tetap sekolah, cuman disuruh naik motor. Oh, disuruh naik motor. Udah naik motor aja kalau mau sekolah, gitu. Udah akhirnya kita sekolah naik motor. Nurut nih. Itu. Naik motor. Nah, cuma itulah di STM. Kalau naik motor itu sekolah karena lelaki semua ya, jadi nggak ada temennya kita. Sekolah karena dia rame-rame bergerombol cerita, kita jadi bengong gitu ya. Dia cerita apa, kita nggak paham gitu apa yang diceritain. Ya akhirnya kita balik lagi naik bis lagi. Terus lalu gimana nih, udah disuruh naik motor naik bis lagi gitu nggak?
Iya, karena nggak ada temennya kita di sekolah jadi nggak ada temennya karena kita naik motor. Ya beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang yang bermotor itu ditemenin temen. Kalau dulu kebalik, orang bermotor nggak ditemenin temen. Jarang kali yang punya motor dulu. Iya kayak gitu. Akhirnya balik lagi tuh. Balik lagi naik bis. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah ini kan pengalaman kelas 1 nih, Iya. Bang Husein. Kalau di Halim itu kan kelas 2 siang semuanya. Iya. Nah, apa yang jadi perbedaan nih ketika masuk pagi sama siang udah kelas 2 lagi gitu? Iya. Jadi sebetulnya kelas 1 juga udah di Bekasi saya. Jadi pindah waktu punya rumah di Cempaka Putih, itu pindah ke Bekasi. Tapi di sana masih ada rumah, jadi saya masih sering pulang pergi ke Cempaka Putih. Bekasi nempatin siapa? Di Bekasi ada orang tua, Oh. tapi kita kalau pulang itu nggak ke Cempaka Putih, nggak ke Bekasi, tapi ke Cempaka Putih. Lebih seringnya, karena di sana kan banyak kawan-kawan, di sini belum banyak kawan gitu kan. Nah, jadi kelas 1 juga udah di Bekasi, kadang-kadang pagi dari Bekasi, nanti siang pulangnya ke Cempaka Putih gitu. Nah, pas sudah kelas 2 baru tuh mulai ikut dengan teman-teman yang di Bekasi gitu. Kita kelas 2 waktu itu masuknya siang. Rame. Ya cukup rame juga, kebetulan saya di Bekasi itu tinggal di Kampung Pekayon. Kampung Pekayon itu waktu saya kelas 2 itu ada barengannya sohib saya, teman saya itu anak listrik juga. Itu namanya Rahman Hakim, almarhum. Rahman Hakim. Iya, itu Kumis. ya karib saya itu almarhum. Itu satu perjuangan sama saya. Sama-sama Pekayon? Sama-sama di Pekayon, satu RT ternyata, saya nggak tahu. Setelah saya pulang bareng, ternyata saya satu RT sama dia. Gitu. Nah, akhirnya pulang pergi bareng dengan dia. Nah, ternyata banyak di Kampung Pekayon itu anak-anak yang junior saya gitu. Gitu. Kelas 1-nya. Kelas 2 Tapi itu. Bekasi enak ya, tinggal masuk tol, keluar tol ya. Aman ya? Ya kalau sekolah di Halim, kalau dari Bekasi itu aman karena emang masuk tol, keluar tol gitu kan kalau kita naik bis. Gitu. Ya nggak mungkin berantem di tol ya. Ya nggak mungkin karena kan di tol kan bebas hambatan. tapi tolnya berantemnya di itu yang patah 4. Mantekin di tol. Tapi pengalaman ketika kelas 2 ini akhirnya ikut dengan Bekasi. Ya sebetulnya kalau ikut dalam artian tawuran gitu ya, karena udah terbiasa ikut-ikut waktu kelas 1 gitu kan. Jadi di kelas 2 ini kita merasa senior, punya adik kelas ya kan, terus kita jadinya ya seperti terulang senior kita dengan kita gitu. Artinya kita natar dalam artian anak-anak adik kelas kita supaya ikut untuk bergabung di basis gitulah kalau dibilangnya gitu ya. Ya gitu ya. Iya. Nah, kelas 1-nya berarti anak-anak 2000 rame juga banyak. 2000 itu cukup banyak ya kalau dari Bekasi ya. Jadi kalau di Bekasi ini seingat saya itu ada dua dalam artian ada Bekasi Barat, ada Bekasi Timur. Saat itu. Iya, pada saat saya sekolah. Nah, jadi kalau yang Bekasi Barat itu base Bekasi Barat ya, itu dia untuk anak-anak seperti dari Kranji, anak Kayon, anak Perumna 1, terus dari Caman itu ikutnya ke Bekasi Barat. Itu Rolumbu. 9B ya. Iya. Narogong. Terus ada dari Narogong, ada dari Bekasi Utara juga ada.
Nah, ikutnya ke Bekasi Wisma Barat. Asri Iya, sekitarnya. Wisma Asri. Itu ikutnya ke Bekasi Barat. Dan di sana ada juga teman-teman yang di Bekasi Timur. Rame juga. Rame juga. Gitu. Jadi malah punya 2 base camp lah katakanlah ya. Iya. Bisa dibilang ada 2 jalur yang dilewatin gitu. Jadi Bekasi komplit itu, ada timurnya, ada baratnya ya. Iya, komplit. Jadi waktu itu kalau untuk anak-anak Bekasi Barat itu karena rumahnya beda-beda gitu ya, kita sepakatin untuk kumpul di daerah Setiakawan itu, Bekasi Timur, di depan pom bensin. Setiakawan itu masuknya masih timur ya? Bekasi Timur dia. Oh, Pangkalan Pasir. Iya. Jadi kita sepakat dengan teman-teman, kita kumpul di Setiakawan kalau sebelum berangkat sekolah untuk Bekasi Barat gitu. Nanti dari Setiakawan baru kita berangkat sekolah. Sebetulnya sih bisa langsung berangkat sekolah ke Cawang gitu ya. Tapi karena teman-teman ya mungkin senangnya main atau hobinya seneng-seneng gitu ya. Jadi bergabung dengan teman-teman yang di timur. Jadi kita berangkat menuju ke Bekasi Timur, Tol Timur. Di sana udah banyak teman-teman juga yang kumpul di sana. Jadi setelah kita kumpul di sini, kita ketemu kumpul di sana gitu. Nanti setelah kumpul di Bekasi Timur, baru kita berangkat ke sekolah gitu. Lewat lagi dah. Nanti kita cerita lagi. Lagi nih sama bincang-bincang santai nih, Bang Husen Congor nih, baru dia cerita tadi. Akhirnya dibanyakan anak-anak dulu 90-an begitu ada nama aliasnya. Karena apa dipanggil Congor teriaknya kenceng. Nah kelas 2 akhirnya udah ngerasain yang namanya sekolah siang pulang malam. Nah terus kendalanya apa aja deh Bang di sekolah siang? Ya seperti biasa aja ya, sebenarnya nggak ada kendala, cuman karena memang anak-anak terlalu kebanyakan nongkrong kalau menurut saya saat ini. Kalau dulu ya memang karena senang aja. Jadi sebetulnya saya berangkat sekolah itu pagi, jam 10 saya udah berangkat. Saya berangkat jam 10 karena saya samperin tuh anak-anak yang ada di Pekayon, saya samperin, ayo kita sekolah. Saya samperin sekolah, berangkat, kita kumpul di Setiakawan untuk nungguin teman-teman gitu. Nah di Setiakawan itu ya nungguin teman-teman sambil nungguin anak-anak STM pada lewat gitu. Iya, kalau jam segitu kan malah justru yang STM lebih jauh dari lokasi Cawang berangkatnya lebih pagi dia. Iya. Jam 11 malah akhirnya bisa ketemu itu di situ. Ya memang berangkat jam segitu ya artinya emang mau nungguin dia itu. Dasar. Mau nyegat dia supaya dia ketemu kita gitu. Iya, soalnya kan agak siang tuh. Iya. Kalau anak penerbangan tuh agak siang. Di tahun-tahun 93, 94 semuanya lewat terminal dulu. Iya. Ketemunya di terminal, berangkat bareng kayak gitu. Kan di setiap masa pasti punya cerita yang berbeda kayak gitu. Nah, akhirnya ketemu tuh sama STM lain, akhirnya berantem lagi aja di situ. Ya jadi apa bahasanya ya? Jadi rutinitas gitu setiap hari. Setiap hari kita ketemu di situ, kita tawuran di situ sampai mungkin warga juga sudah bosen kali ya kita tiap hari tawuran di situ. Itu tempatnya Cogan kan daerah situ ya? Setiakawan bukannya Cogan? Oh. Iya. Nggak ada korban? Kalau untuk korban ya teman-teman alhamdulillah ya. Kita artinya
kita safety, kita main aman gitu ya, nggak ada korban kita gitu. Dan setelah akhirnya banyak ngikut aktivitas itu yang kayak rutinitas. Ingat dulunya ente pernah dipalak gitu Totok, akhirnya suka malak juga enggak? Pernah nggak ngerasain notok punya orang? Itu cerita kelas 3. Setelah kelas 3, kalau kelas 2 kita belum ada kepikiran untuk ya notok-notok seperti itu, nggak ada kepikiran seperti itu gitu. Ada. Itu ada kepikiran atau notok-notok itu setelah kelas 3. Karena kita udah pengen punya barang-barang bagus gitu kan. Kepengen juga kagak tahunnya. Iya. Tapi alhamdulillah nggak pernah jadi korban ya, luka atau apa maksudnya? Kalau luka enggak ya, alhamdulillah gitu kan. Ya karena kita juga ya cari aman dalam artian kita ya kalau di lapangan itu lihat situasi juga gitu. Kalau lagi ya agak bahaya, ya kita, kalau saya pribadi itu kalau tawuran itu saya pakai teknik, nggak artinya nggak hanya tawuran aja gitu. Tawuran juga ada tekniknya, nggak cuma sekedar tawuran-tawuran gitu. Iya. Benar. Itu dulu. Posisinya jadi harus tenang ya. Kalau saya itu, kalau tawuran itu nggak suka bergerombol saya. Misah. Saya misah. Jadi kalau orang bergerombol saya misah. Karena kalau bergerombol itu ya kalau misalkan ditangkap polisi atau didatengin musuh kita, pasti yang dicari yang gerombolan duluan gitu. Jadi kalau teman-teman nongkrong di sana pada bergerombol, saya nggak mau nongkrong di sana, saya bisa sendiri sini. Jadi saya harus selalu mantau gitu, mantau situasi dan kondisi di lapangan, nggak pernah lengah saya. Gitu. Jadi makanya alhamdulillah nggak pernah kena gitu. Ya dalam artian kena yang sampai fatal lah dalam tawuran. Tuh sebenarnya ceritanya nggak jauh-jauh beda ya, maksudnya dalam artian tuh SM lain juga kayak di channel-channel sekarang juga ceritanya ya gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang spektakuler atau apa, mungkin zaman itu zamannya kebal dibacok ngebul segala macam, mungkin masih ada kan saat itu kan. Jadi cukup rame akhirnya gitu dunia persilatan di zaman itu gitu. Iya. Tapi Bang Husein nih 50-50 nih sama sekolahnya juga nggak ngelos nih ya kan? Enggak. Nah, terus urusan kenakalan remaja saat itu nggak mau ngikut tuh Bang Husein tuh, kayak judi mabok. Iya. Lolos tuh di situnya. Kalau saya nggak suka yang seperti itu gitu. Nah, ya lolos, maksudnya lolos. Dalam artinya kan saat itu pun banyak gitu. Dan untuk mendapatkannya tuh nggak susah. Iya. Gitu. Nah, Abang lolos nih di situ. Iya, karena emang saya nggak suka, artinya kalau dengan narkoba ataupun berjudi, saya kurang suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Ngerokoknya udah kagak sekarang? Ya ngerokok memang dari dulu juga nggak ngerokok ya, artinya saya kurang suka dengan rokok karena memang waktu itu ya ikut dengan temen kita merokok bareng-bareng gitu kan. Karena memang ketika saya sekolah di penerbangan itu kan basicnya semi militer ya, tentara gitu kan. Wah, makin gagah di situ, saya makin seneng gitu. Sampai waktu ketika kelas 2. Sayang belum pakai baju korp ya, Taruna ya. Iya, waktu itu emang masih putih abu-abu kan putih abu-abu. Tahun itu pun ya. Iya, di tahun itu pakai abu-abu, putih abu-abu. Ya sampai
di kelas 2 waktu itu kita PKL di Lanut Hussein di Bandung ya. Itu di TNI Angkatan Udara. Nah, kita dididik di situ semi militer. Nah, di situ malah saya artinya semakin berkeinginan untuk menjadi seorang anggota TNI gitu pada saat itu. Semangat tuh. Iya, makanya untuk ke narkoba atau ke rokok kurang tapi suka saya Nggak gitu. disentuh saat itu. Itu kelas 2 selama apa, sebulan ada ya? PKL waktu itu 1 bulan kalau nggak salah, kurang lebih ya. PKL di Bandung. Ada cerita apa di PKL? Iya, PKL mah ND. seperti biasa aja ya, semi militer. Pagi-pagi bangun, olahraga, muter bandara, lari, terus disiplin ketat. Itu saya suka, itu disiplin ketat itu. Ya sampai sekarang juga saya terapkan disiplin ketat gitu ya. Artinya disiplin untuk waktu khususnya gitu. Itu saya terapkan ya dalam diri saya lah, disiplin waktu. Gitu. Keinginan itu kuat akhirnya untuk menjadi anggota Iya. TNI segala macam. Nah, kalau kita belas nih rangkum, terus abang setelah itu dari penerbangan itu terus ngejar ke situ apa gimana? Iya, waktu itu setelah lulus STM ya, setelah lulus STM itu ada itu pembukaan untuk pendaftaran Angkatan Darat atau Angkatan Udara. Waktu itu zamannya kalau nggak salah ABRI ya, ABRI atau TNI ya, saya lupa ABRI kan. Waktu itu saya pernah daftar TNI Angkatan Darat. Ternyata di situ pendaftarannya sudah tutup. Akhirnya setelah itu udah tutup, saya melanjutkan kuliah. Kuliah di masih di penerbangan, itu di Halim Universitas Surya Dharma. Kalau dulu namanya Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara. Berarti bareng Iyang dong? Iyang di situ juga kan? Kalau Ini di situ, Iyang di situ sekolah. si Iyang itu satu kelas dengan saya waktu zaman STM ya. Dia listrik juga, saya kenal dengan dia. Namanya itu Nur Aini kalau nggak salah. Kalau saya setelah lulus STM langsung kuliah. Kalau dia saya sudah semester berapa gitu ya kalau nggak salah, dia baru mulai kuliah di situ. Iya kan? Iya, ingat gua. Jadi dia di situ juga kan, di Surya Dharma juga kan? Surya Dharma. Nah itu pendidikan 4 tahun ya? Pendidikan 4 tahun. Ya lebih ke Dirgantara juga kan, ke udara kan? Iya betul. Lari masuknya ke apa lagi tuh? Kalau masuk ke kuliah itu ke listrik lagi atau apa? Avionik lagi apa gimana? Kalau di kuliah itu saya itu ambil jurusan mesin ya, mesin pesawat terbang. Oh, dulu MR tuh, motor rangka ya? Iya, jadi kalau Motor rangka. Kalau di STM-nya itu motor rangka. Motor rangka. Iya, tapi di kuliahnya itu saya ambil jurusan mesin pesawat terbang karena kalau untuk listriknya di kuliah itu masuknya elektronika. 5 tanah 5 Betawi. Jadi Mana aja tuh? Ya DKI Jakarta udah pasti ya. DKI Jakarta, Depok, Tangerang, terus Bekasi perbatasan Kerawang,